Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya bahwa kita hari ini mau diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita. Dan saat ini mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, karena Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan saat ini. Haleluya.
kita mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Kami bersyukur untuk keajaiban. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Kami bersyukur untuk kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan kami mempercayai Engkau. Kami mempercayai Engkau Tuhan saat ini. Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Janji-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
sudah bangkit dari kuasa kematian. Kami percaya Engkau hidup. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Dan kami mengucap syukur buat setiap kemuliaan Tuhan, karena Engkau memberkati kami hari ini dengan kekuatan. Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Kami boleh bersekutu dengan-Mu, kami boleh bersekutu dengan keluarga, dengan saudara-saudara kami. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sebab kami percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang membangkitkan iman kami, yang menguatkan roh kami, terutama di dalam keadaan-keadaan sekarang ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah kurang atas kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi saya, dan kita diberikan kekuatan, kita diberkati di dalam sukacitanya saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ada amin. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. 1 minggu sudah kita jalani saudara-saudara. Dan minggu-minggu ini adalah masa di mana Tuhan Yesus masih menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya saudara-saudara. Karena itu saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan selalu dan memberi kita kekuatan saudara-saudara. Saya akan mengajak saudara membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20 saudara-saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di dalam perikop yang kita baca saudara-saudara, tentu saya percaya kita punya satu kesimpulan yang sama, bahwa kalau kita melihat pembacaan ini, kita mengerti kalau begitu kita mendengar nama Thomas, seringkali selalu disamakan sebagai orang yang tinggal dalam keraguan-raguan saudara-saudara. Kenapa kita bisa berkata demikian? Tentunya kita melihat apa yang dikatakan oleh Thomas ketika dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku
ke bekas lubang paku di tangannya dan di lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya, saudara-saudara. Dan saya cukup mengerti kalau kita membaca dalam perikop itu, saudara-saudara. Kenapa? Ketika para murid-muridnya mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit, dan Thomas mengatakan, aku belum percaya, karena Thomas baru hari ke-8 dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara. Sejak hari pertama kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Di dalam pasal 20 ayat yang ke-8 dikatakan, murid yang dikasihi Tuhan percaya sesudah ia menyaksikan kubur yang kosong. Kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 kita mengerti bagaimana ketika hari pertama pada minggu itu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul di satu rumah. Mereka mengunci pintu rumah itu dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, saudara-saudara. Saudara perhatikan, pada hari pertama minggu itu ketika Yesus menyatakan dirinya di tengah murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saya katakan sekali lagi, ketika Yesus menampakkan diri di antara murid-muridnya di satu rumah ketika mereka berkumpul, Thomas tidak ada di antara mereka, saudara-saudara. Sehingga ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 dari ayat yang ke-24, saudara-saudara, maka kita akan mengerti mengapa Thomas dia mengatakan, aku belum percaya. Mengapa dia tidak percaya kebangkitan Tuhan sehingga dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku, maka aku belum percaya, saudara-saudara. Saya akan mengajak saudara-saudara, mari kita melihat siapa Thomas ini sebetulnya. Seperti apa pribadinya, saudara-saudara. Thomas adalah seorang rasionalis yang pemberani, saudara-saudara. Di antara semua para murid-muridnya, Thomas adalah sebagai salah satu murid yang paling berani, yang menyatakan dan mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang paku itu. Dia adalah seorang yang rasionalis. Kalau dia belum menemukan bukti itu, saudara-saudara, maka dia belum menyatakan kepercayaannya, saudara-saudara. Di dalam Injil Yohanes, karakter Thomas ini muncul 4 kali. Yang pertama di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16, pada saat Tuhan Yesus ingin kembali ke Yudea untuk melihat Lazarus yang sakit. Dan pada waktu itu Lazarus sudah mati, padahal sebelumnya Yesus dan para murid-muridnya akan dirajam di sana, saudara-saudara. Sehingga saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-16, Thomas dengan spontan berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, saudara-saudara. Karena Thomas melihat sebuah realita, karena Thomas melihat satu kenyataan bahwa mereka sedang diancam di Yudea, saudara-saudara. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk pergi ke Yudea. Karena melihat satu kenyataan ini, maka Thomas berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Begitu pula ketika saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, ketika Tuhan Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan saudara tahu, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-5 Injil Yohanes pasal yang ke-14, Thomas menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, saudara-saudara?
karena mereka tidak tahu kemana Yesus akan pergi, dan salah satunya Thomas. Tetapi Thomas dia membuat satu pertanyaan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dia sedang menyatakan satu realita dalam kehidupannya. Memang dia tidak mengerti, saudara-saudara, sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah pribadinya Thomas. Adalah seorang yang rasional, saudara-saudara. Berpikir rasional bukanlah hal atau sesuatu yang salah, tetapi kekeliruan akan muncul, persoalan akan muncul, saudara-saudara, kalau kita menjadi seorang yang rasionalisme, saudara-saudara. Karena segala sesuatu harus sesuai dengan rasio kita. Kalau kita menjadi orang yang rasional, maka kita akan mencocokkan dengan apa yang akan terjadi. Kemudian kita menjadi percaya, saudara-saudara. Tapi orang yang rasionalisme, maka dia akan memaksakan segala apa yang dia bisa mengerti itu menjadi satu kebenaran, saudara-saudara. Tapi kita akan belajar dari apa yang menjadi karakter daripada Thomas. Ini yang harus kita pelajari, saudara-saudara. Saudara, di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, ketika Thomas berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, Thomas tidak menyadari ketidaktahuan tentang rencana Tuhan. Mungkin dia pikir bahwa Yesus akan mati dan mengajak murid-muridnya supaya dirajam di kota itu, di Yudea, saudara-saudara. Tetapi kita mengerti, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, apa yang terjadi? Yesus membangkitkan Lazarus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, akulah kebangkitan dan hidup. Hal itu supaya murid-murid Yesus dan para pengikutnya mengerti bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Thomas juga tidak menyadari ketidaktahuannya tentang ajaran Tuhan. Ketika Yesus berkata, kemana aku pergi kalian akan tahu. Sedangkan Thomas bertanya, kami tidak tahu kemana kau akan pergi. Ketika Tuhan menjawab di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus menekankan kepada para murid-muridnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, Yesus sedang membawa pengertian. Yesus sedang membawa mereka supaya mereka mengenal jalan kehidupan, yaitu melalui pribadi Tuhan Yesus, saudara. Pemikiran yang rasionalis turut membentuk sikap dan pandangan Thomas terhadap berita kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi alasannya mengapa di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai 29 kita mendapatkan Thomas berkata, aku tidak akan percaya kalau belum ada buktinya. Karena itu dia berkata, aku akan mencucukkan, saudara-saudara. Sekalipun dari hari yang pertama setelah kebangkitan itu, Tuhan Yesus sudah memberikan penampakannya. Dia sudah berjumpa dengan Maria Magdalena, dia berjumpa dengan Yohanes, dia berjumpa dengan Simon Petrus, dia berjumpa dengan murid-murid lain ketika mereka berkumpul di satu tempat dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh, mungkin mereka bercerita kepada Thomas, tetapi dikatakan Thomas tidak percaya, saudara. Menurut tradisi Yahudi, kesaksian seorang perempuan belumlah memiliki satu bobot
yang bernilai, saudara-saudara. Sehingga wajar bagi Thomas kalau dia tidak percaya kesaksian Maria. Tetapi saudara-saudara, kali ini Thomas mendapatkan berita dari teman-temannya, dari murid-murid Yesus yang lain, dan mengatakan bahwa bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian bagi Thomas. Ingat, dia adalah seorang yang rasionalis, dan dia mengatakan belum percaya kalau belum punya bukti, saudara. Lalu kita melihat apa yang menjadi respon Tuhan Yesus terhadap keraguan-raguan Thomas, saudara-saudara. Di dalam ayat 26, ayat yang ke-27 dari Yohanes pasal yang ke-20. Walau Thomas menunjukkan ketidakpercayaannya, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan peduli kepada dia, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Thomas? Tuhan mengetahui apa yang jadi pergumulan Thomas. Ketika dia dalam satu perkumpulan bersama dengan murid-muridnya, ketika orang lain orang lain berkata, kami sudah berjumpa dengan Tuhan, hanya dia sendiri yang mengatakan, aku tidak percaya. Dalam posisi itu tentu itu juga bukan posisi yang menguntungkan bagi Thomas. Tetapi kita harus tahu, itu yang menjadi pola pikir bagi Thomas, saudara-saudara. Sekali lagi, dia adalah seorang yang rasionalis. Secara fisik, Tuhan tidak pernah hadir ketika Thomas sedang menyatakan bahwa dia tidak percaya, saudara-saudara. Secara fisik, Yesus tidak hadir bersama dengan Thomas ketika Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku di tangannya, aku tidak akan percaya. Dan saudara, tidak ada satu orang pun yang menyampaikan hal itu kepada Tuhan Yesus. Tapi kita perlu tahu, Yesus tetap mengasihi dan mengetahui pergumulan Thomas. Cara Tuhan menampakkan diri kepada Thomas menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui situasi apa yang ada di dalam diri Thomas, saudara-saudara. Tuhan Yesus juga memberi apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan Thomas. Jadi yang pertama, kita tahu respon Yesus. Dia begitu sangat peduli. Dia tahu apa yang terjadi dalam pergolakan batinnya Thomas. Dan yang kedua, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar, sehingga Thomas bisa berkata, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya, saudara-saudara. Di tengah ketakutan terhadap orang-orang Yahudi, saudara-saudara, ayat 19 dan ayat 26, dan ketidakpercayaannya, hal yang paling dibutuhkan Thomas adalah damai sejahtera, saudara-saudara. Kedamaian akan mengalahkan kebimbangan. Karena itu ketika Tuhan Yesus pada hari yang ke-8, ketika mereka berkumpul dan ada Thomas di situ, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan kemudian Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu. Yesus berkata kepada Thomas, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, ketika Tuhan berkata seperti itu, kemudian Tuhan berkata, lihatlah bekas paku di telapak tangan dan cucukkanlah. Kemudian Thomas, dia tidak mencucukkan, tapi dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Saudara-saudara, di dalam damai sejahtera dia menemukan keyakinan. Ada amin. Ketika dia mengalami damai sejahtera, dia menemukan keyakinan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Apa yang dibutuhkan bagi Thomas? Sebab orang yang takut tidak ada kedamaian. Tuhan tahu posisi mereka.
Mereka sedang tinggal dalam ketakutan, dalam rumah yang dikunci, saudara-saudara. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan damai sejahtera. Amin. Banyak hal yang dipahami murid-murid setelah Yesus bangkit atau naik ke surga, saudara-saudara. Dan apa yang menjadi pengalaman ketidakpercayaan Thomas sebetulnya juga menjadi bagian pengalaman para murid-muridnya. Mungkin hanya Thomas yang menunjukkan reaksi mereka. Mungkin hanya Thomas yang menyatakan pribadinya bahwa dia belum percaya kalau dia belum berjumpa dengan Tuhan. Disinilah kita belajar bahwa keyakinan dan ketidakpercayaan kadangkala bisa muncul dalam situasi yang bersama-sama, saudara-saudara. Karena itu kita perlu berdoa seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 9 ayat 24. Seperti harapan seorang bapa yang punya anak yang kerasukan dan datang kepada Yesus dan kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau dapat menyembuhkannya, sembuhkan dia. Dan Tuhan berkata, kalau aku dapat. Dan Tuhan berkata, percayakah kamu? Kemudian Bapak ini percaya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, saudara. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi satu sisi ada rasionalis. Ada satu fakta yang nyata, ada satu pergumulan yang terjadi, ada satu kondisi yang terjadi, saudara. Sehingga dia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya. Tapi dalam situasi yang sama dia berkata, aku percaya, saudara. Karena itu hari ini mari kita bersama-sama, kita jujur pada diri kita, saudara. Mungkin kita percaya kepada Tuhan, tapi dengan keadaan-keadaan yang kita lihat, kita mulai bertanya, di mana kuasa Tuhan? Mari kita berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini, walaupun kita percaya kepada Tuhan. Injil Yohanes menyinggung beberapa konsep tentang iman. Yang pertama, ada orang-orang tertentu yang mengikuti Yesus hanya untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 25, pasal 6 ayat 25 dan 26. Orang semacam ini pasti akan meninggalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-66 dari pasal yang ke-6, setelah mereka mendengar penjelasan tentang Tuhan Yesus, tidak sedikit mereka mulai undur dari Tuhan. Apa menjadi harapan mereka tidak terpenuhi dan mereka mulai meninggalkan Tuhan, saudara. Ada juga orang yang percaya hanya karena melihat mujizat, saudara. Yohanes pasal 2 ayat 23, kepada orang macam ini Yesus tidak mau mempercayakan dirinya, karena Yesus tahu hati mereka tidak sungguh-sungguh. Hati mereka tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan, saudara. Dan yang kedua, ada juga orang yang seperti Thomas. Walaupun keyakinannya didorong oleh mujizat, tetapi akhirnya mengambil keputusan pribadi dalam hatinya. Iman yang paling indah adalah yang diajarkan Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Percaya sekalipun tidak melihat. Tapi kita tahu ketika Thomas dari ucapannya dia berkata, aku belum percaya kalau aku belum mencucukkan. Tapi Tuhan izinkan Thomas mengalami Tuhan, saudara. Tuhan izinkan Thomas mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami kerinduan akan Tuhan, saya yakin maka Tuhan akan mengizinkan kita mengalami hadirat-Nya. Maka Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kuasa-Nya. Maka Tuhan akan izinkan kita mengalami mujizat-Nya, saudara-saudara. Thomas sudah belajar bahwa tuntutan imannya dinyatakan oleh Tuhan.
Walaupun saudara ketahui dia tidak mencucukkan jarinya, ketika dia melihat, ketika ada damai sejahtera, dia berseru, "Ya Tuhan, ya Allahku." Saudara-saudara, mari kita punya iman yang tidak pernah ragu. Firman Allah berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saya percaya bahwa hari ini kita semua sedang diuji untuk melihat Tuhan, tangan Tuhan, untuk kita selalu menantikan pertolongan Tuhan. Tapi mari kita menjadi Thomas yang punya harapan untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami kasih-Nya, untuk mengalami kuasa-Nya. Harapannya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Kau hadir bagi kami di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan ada dan memberikan jawaban bagi kami. Seperti Kau hadir bagi Thomas, Engkau nyatakan bahwa Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang menang dari kuasa maut. Dan kami percaya hari ini Kau nyatakan kuasa atas kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tetap percaya. Amin. Di depan-Mu tak pernah ragu. Apapun yang terjadi, sekalipun saudara-saudara kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, sekalipun saudara mengikuti secara online dan dimanapun saudara berada, kalau saudara merasakan atau saudara sepertinya merasa seperti Thomas, saudara sedang bertanya, mari buka hatimu dan angkatlah imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan dan Allahku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu besar bagi kami. Tuhan, jamah setiap kami, setiap hati kami, dimanapun kami berada siang hari ini ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi, kami menyadari keadaan-keadaan ini menjadi satu keadaan yang berat bagi kami. Tapi kami percaya Engkau selalu hadir. Engkau sanggup memberi kami kekuatan. Engkau memberi kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kami boleh percaya melihat janji Tuhan. Kami boleh tetap mengangkat tangan kami. Kami menyembah Engkau Allah kami. Berkati kami, berkati keluarga-keluarga kami.
percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Kami berdoa, jika ada keluarga saudara-saudara kami yang terdampak COVID, kami berdoa, kami percaya masih ada mujizat Tuhan. Sembuhkan dan Kau pulihkan. Dan kami berdoa buat bangsa ini, biarlah Tuhan tolong ya Bapa, sehingga kami semua boleh dilalukan dari keadaan ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami memberkati tim medis yang berjuang merawat mereka yang sedang sakit dengan resiko-resiko yang berat. Mungkin ada pertanyaan dalam hati mereka. Tuhan selalu hadir bagi mereka, memberikan damai sejahtera, kekuatan, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka berkarya, mereka menolong orang-orang yang sakit dan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, inilah iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita harus percaya dan kita harus yakin dengan kuasa-Nya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Kita naikkan pujian kita saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, kuasa-Nya memelihara dan memberkati dan mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Anugerah-Nya melayakkan kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan mengalami keselamatan. Dan kuasa Roh Kudus-Nya menguatkan setiap kita, menghiburkan kita, sehingga setiap kita tidak ada ketakutan di dalam kehidupan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkati engkau hari ini,
di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaan dan rumah tanggamu. Damai sejahtera menyertai kau sekalian di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita sekalian yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.